kemuliaan Sang Raja. Oleh karena itu kami nggak punya alasan yang kuat, alasan yang memadai untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, nikmatilah pujian penyembahan kami. Biar itu menjadi dupa yang harum di dalam nama Yesus. Kami telah mempersembahkan apa yang menjadi kesukaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengar anak kami. Berikan kami telinga seorang murid dan pikiran yang taat, supaya apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan boleh kami bawa pulang. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Salam saudara. Cukup panas dan sangat panas. Tangan, lamla. Ini basah semua. Baik. Tandanya kita sehat. Kalau nggak keringat, berarti nggak sehat. Oke, baik. Kasih ya, Adel adalah hamba Tuhan. Diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita ini semua warga kerajaan Allah ada dalam covenant-nya Tuhan, perjanjian Tuhan. Kita ini adalah keturunan atau anak-anak kerajaan yang telah mendapat perjanjian Allah dengan leluhur kita namanya Abraham. Artinya orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, mereka berhak menerima setiap janji Tuhan. Persoalannya, kenapa banyak orang yang gagal dan akhirnya tidak menikmati janji Allah dalam hidupnya? Pertama saudara, karena memang seseorang itu tidak yakin, tidak percaya penuh apa yang dijanjikan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan inginkan, kalau kita berlaku setia dan tak melakukannya, maka Tuhan akan lebih setia lagi untuk melakukannya. Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati, artinya orang yang tidak percaya kepada janji Allah, orang yang ragu tentang perjanjian Allah dengan leluhur kita adalah Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya. Orang yang bimbang dan ragu tentang janji keselamatan, janji kehidupan yang kekal, janji hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka tidak akan berlaku untuk kita. Apalagi ketika kita meragukan janji Tuhan dan kita pergi kepada ilah-ilah lain. Saya akan tunjukkan kepada saudara orang yang meragukan janji Tuhan tapi Kristen. Silakan Puji, tunjukkan gambarnya. Menarik bukan? Hari-hari ini Tuhan selalu pertemukan saya dengan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kenapa terikat dengan kuasa kegelapan? Karena mereka ragu tentang janji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Bang Jen, ya, puji Tuhan sekarang sudah berbeda wajahnya. Tidak lagi wajah yang dibelenggu dengan iblis dan setan. Saya nggak tahu ada nggak ibu itu di sini ya, yang kemarin saya bakar dia punya jimat. Tapi saya nggak perlu sebut apalagi nama burungnya, nanti tersinggung yang satu burung dengan dia. Perhatikan, ini capek saya membakar ini. Padahal terbuat dari apa itu? Benang, benar-benar kain merah di dalamnya, susah sekali. Saya nggak tahu Mama Puji kemarin sampai habis semua kertas-kertas di keranjang sampah itu. Hanya dipakai untuk membakar itu di belakang. Dan ini biasanya dukun-dukun yang mengeluarkan ini adalah dukun-dukun yang tingkat tinggi. Ini bukan
Ini bukan dukun sembarang ini. Bukan dukun kaleng-kaleng. Dukun hebat ini. Dan Bapak Ibu mau tahu kemarin, waktu saya belum bakar, saya doakan ibu itu diserang pinggang sebelah kiri saya. Memang sebelum saya sudah doa, Tuhan pagari aku dan jemaat yang saya layani. Karena sasarannya tidak mau ada satu kekuatan kita hancurkan. Tapi saya punya keyakinan, ya sesuai dengan firman Tuhan, roh yang ada padaku jauh lebih besar roh yang di bawah ini. Lalu akhirnya saya bakar. Ya, saya bilang sama Pak Puji, nanti kau cari apa ini itu, karena ini kan tembaga ini. Dan Bapak Ibu mau tahu, sejak ibu ini meyakini ini, hancur. Rumah tangganya porak-poranda, ekonominya hancur, kesehatannya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, tidak ada yang terlambat kalau kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Dan saya rindu jemaat yang saya layani ini sudah bebas dengan hal-hal seperti ini. Amin. Kalau ada jemaat simpatisan yang datang, cepat selesaikan. Kalau enggak, engkau akan terikat. Engkau akan dililit berbagai penderitaan di dalam hidup ini. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena kita adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi pewaris daripada kerajaannya. Oke, itu saja. Sekali lagi, jangan pernah engkau bimbang. Karena Tuhan katakan orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan tenang dan tidak akan mendapat apa-apa. Artinya sepanjang hidupnya nggak ada hasil. Di bumi tak ada, apalagi di surga. Setuju? Kita beri tepuk tangan untuk saudara. Nah, hari ini saya tertarik dengan lagu pujian yang dibawa tadi. Semua kurelakan untuk Tuhan. Ya, ada tadi lagunya itu. Lagu berapa tadi itu? Iya, suka-sukamu Tuhan. Serius ini. Kalau Tuhan minta sesuatu kepada kita, kita mau relakan? Seperti seorang Abraham. Waktu Tuhan meminta Ishak, anak perjanjian, anak satu-satunya. Waktu Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anak itu. Persembahkankah apa tidak? Dipersembahkan. Walaupun tidak tersurat di sini, saya punya keyakinan yang kuat. Abraham yakin anak ini tidak akan menjadi korban pembantaian. Aku yakin, sekalipun tidak tertulis di dalam firman Tuhan ini, aku yakin, saya yakin, hakul yakin, kata orang Bapak Adel zaman dulu. Kan gitu Pak Adel, hakul yakin. Ya, kita dulu kan begitu, hakul yakin. Iya kan? Sekalipun tidak tersurat, tapi dia percaya tidak akan mungkin Tuhan membiarkan ini akan mati di dalam tikaman daripada ayahnya Abraham. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang mau kita ambil dari kesaksian Abraham? Adalah kesaksiannya apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, sekalipun butuh proses. Mana Ambar? Ada Ambar di sini? Oh, lagi ngajar sekolah minggu. Kemarin Ambar bicara tentang proses waktu 2 puasa. Jadi hidup ini proses. Ya, kita tinggal menunggu hasilnya. Kuncinya bagian kita lakukan adalah berlaku setia dan taat. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat kebenaran firman Allah dan memberikan tema kita adalah menabur di musim kritis. Apa? Menabur di musim kritis. Saya tidak tahu engkau sedang menghadapi musim apa sekarang. Ya jelas kita sama-sama sedang menghadapi musim kemarau dan panas. Silakan Puji. Oke. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 26. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersahut-sahutan wanita ayat yang
ganjil dan pria ayat yang genap. Oke, kita bangkit berdiri sampai nanti saya katakan cukup. Ya, oke. Kejadian pasal 26 ayat pertama dan seterusnya. Ayat ganjil kaum ibu, dua ya. Ayat 2, para pria. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti binatang di langit. Aku akan berkata keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa bumi akan dapat berkah. 5. Ayat 6. Jadi kita sisa Gerar. Ia mempunyai kumpulan domba dan lembu serta banyak anak domba, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Iya, tunggu sampai di situ ayat 12 sampai 12 sampai 13 kita ulangi bersama-sama 2 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau ajarkan kepada kita hari ini bukan soal menabur supaya jadi kaya. Memang itu adalah janji Tuhan buat kita. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada hal yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini Saudara, karena sangat bertentangan logika manusia. Di mana bisa-bisanya Ishak mau menabur pada saat itu dalam keadaan musim kemarau, musim berkepanjangan, otomatis tanahnya tidak pas, tidak cocok untuk ditabur benih apapun. Nah, kita tahu bahwa peristiwa di Filistin pada saat itu Saudara adalah satu kejadian yang mengalami musim kemarau, musim berkepanjangan Saudara. Sehingga waktu itu Ishak mulai memasang ancang-ancang akan meninggalkan Gerar dan akan pergi ke Mesir. Mesir adalah melambangkan tentang perbudakan. Sama dengan Naomi yang pernah meninggalkan rumah roti, yang meninggalkan Yerusalem, pergi ke mana? Ada yang tahu? Lupa? Ke Boas. Ke Moab. Moab itu melambangkan tentang pendurjanaan, ya. Kenapa? Karena di situ ada penyembahan berhala, ya. Di sanalah Naomi membawa suaminya dan kedua anaknya. Lalu bukan hanya itu, mereka bergaul dan menikah putra-putranya itu kepada warga yang ada di Moab. Lalu apa yang terjadi? Mereka bukan untung tapi menjadi apa?
menjadi buntung, saudara. Kenapa? Karena kedua putranya itu selama 10 tahun di sana akhirnya meninggal. Tinggal 2 lah menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Dan kita lihat nanti adalah Orpa tidak mau ikut imannya daripada Naomi yang ingin kembali ke rumah roti. Tetapi tidak demikian dengan Rut, dia mengikuti mertuanya. Dia katakan, di mana engkau berada, di mana engkau bermalam, di situ juga akan bermalam. Di mana engkau mati, di situ aku akan mati. Ini berbicara tentang apa? Tentang kesetiaan. Hari-hari ini begitu sulit. Tuhan menemukan orang yang setia. Tapi puji Tuhan, semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang setia. Katakan di kiri kananmu, aku baru tahu ternyata engkau adalah orang yang setia. Amin. Kalau setia, taat di dalam keadaan survive, artinya menguntungkan semua orang bisa. Tapi bisakah kita taat? Bisakah kita setia di saat dalam keadaan krisis dan kritis? Mungkinkah? Sangat mungkin bagi saudara, karena saudara adalah anak perjanjian. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu Ishak juga memiliki rencana akan meninggalkan Gerar dan akan pergi ke Mesir. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan tinggalkan Gerar. Kalau ada orang berancang-ancang akan meninggalkan Galang, tapi bukan karena tugas ya. Misalnya Pak Mula mau meninggalkan karena tugas, silakan saja. Tapi jangan kita bilang, saya mau meninggalkan Galang. Ya, karena ada sesuatu hal ya yang akan menjanjikan yang lain. Saya mau katakan, pikir 2 kali dulu. Karena Galang ini artinya apa? Besar. Siapa yang mau tinggal di tempat yang besar? Siapa yang mau tinggal di tempat yang luas? Adalah saudara dan saya. Artinya apa? Dimanapun orang-orang yang mendapat perjanjian dari Allah sebagai anak perjanjian, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia dibuang, dimanapun dia diutus, daerah itu waktu minus dia akan menjadi surplus. Daerah itu tadinya dikutuk, dia akan menjadi daerah yang diberkati. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Pada saat kemarau panjang, orang tidak berani menabur, dan secara logika tidak mungkin tumbuh tanaman apapun. Tapi Ishak, selain dia dari anak perjanjian, keturunan orang percaya, dia memiliki iman. Waktu Tuhan bilang, Ishak, kamu jangan meninggalkan Gerar. Hanya disuruh loh, bukan disuruh menabur. Coba perhatikan, ada nggak tadi disuruh tidak menabur? Tidak. Tetapi ada bilang, jangan tinggalkan Gerar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Dia tangkap itu pesan Tuhan. Nah, hidup ini, yang kita hidupi, ini perlu kehidupan, saudara. Ishak berpikir bahwa bagaimana supaya dia, pasukannya, dan semua anak buahnya bisa hidup, saudara. Yang dilakukan Ishak adalah menabur yang bertentangan dengan logika manusia. Dicatat dalam Alkitab tadi bahwa Ishak menabur di saat musim yang tidak baik, saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara mau menabur di saat dalam keadaan sulit? Amin. Percayakah saudara bahwa kita adalah anak perjanjian? Engkau percaya bahwa kita adalah keturunan Abraham, saudara? Kok gak ada yang bilang amin ya? Susah sekali. Sekali lagi saya ulangi. Engkau percayakah bahwa kita adalah keturunan Abraham? Amin. Itu tidak hanya berlaku kepada Ishak, berlaku juga kepada kita. Dan tidak akan berlaku kepada Ishak pada saat itu kalau Ishak tidak taat kepada pesan Tuhan. Siapapun kita, sekalipun kita sudah diberkati secara turun-temurun, karena itu adalah janji Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak taat, itu kita akan melihat janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Amin.
saudara. Amin. Oleh karena itu, kenapa Ishak mau menabur di tanah yang tandus, di tanah yang kering itu? Yang pertama, silakan puji. Dia percaya janji Tuhan dan percaya janji Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang kita percaya lagi? Kalau engkau tidak percaya dengan Tuhan, kalau engkau tidak taat dengan Tuhan, lalu dengan siapa lagi kita percaya? Dengan siapa lagi kita taat? Saya percaya ketika kita percaya janji Tuhan, maka kita akan taat kepada Tuhan. Taat apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperkatakan Tuhan, apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita renungkan firman Tuhan, apa yang disampaikan hamba Tuhan, kita akan percaya dan taat untuk melakukannya. Maka jadilah pada kita apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak taat, maka sulit bagi Tuhan untuk mewujudkan dan memberikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama dikatakan di sana ayat 2 dan 4. Silakan. Lalu apa? Menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lanjut. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku menepati sumpah yang telah kukira kepada siapa? Kepada Abraham. Saudara yang kekasih, yang menjadi dasar fondasi keyakinan daripada Ishak menabur di Gerar pada saat itu adalah karena janji Allah kepada ayahnya. Ayahnya sudah tiada, tapi dia percaya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada ayahnya. Dan apa yang diperkatakan Tuhan langsung kepada siapa? Kepada Ishak. Pertanyaan saya, mungkin Anda berkata, Tuhan tidak pernah berbicara kepada kami. Kami suami istri tidak pernah Tuhan bicara. Belum pernah kami dengar suara Tuhan untuk berbicara kepada kami, untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Enggak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Amin. Tapi karena kita tidak memiliki kepekaan rohani, kita tidak memiliki kepekaan iman, saudara, sehingga sulit bagi kita mana suara Tuhan dan mana suara hantu, saudara. Lebih banyak kita terpengaruh dengan suara hantu. Itulah tadi, ibu ini dikasih tahu oleh orang-orang fasik. Di sana ada dukun yang paling paten. Dia bisa mensejahterakan engkau, dia bisa memulihkan rumah tanggamu, dia bisa memberkati karirmu. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada yang free sama iblis. Amin. Semakin engkau terus ikut iblis, semakin engkau terus iblis, semakin engkau yakin dengan janji-janjinya, semakin akan menggorogoti engkau dan akan terpuruk keadaanmu. Tetapi semakin engkau ikut dengan Tuhan, semakin engkau menikmati kekuatan dari Tuhan. Saya katakan tidak ada jaminan buat kita kalau kita ikut Tuhan tidak ada masalah. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Tidak ada jaminan untuk itu. Tetapi di tengah-tengah cobaan itu Tuhan ada dan Tuhan hadir. Amin. Di tengah-tengah ujian itu selalu Tuhan buka jalan. Coba kuncinya. Saat tiada jalan, terus Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
adalah anak perjanjian. Kita adalah anak yang sudah ditebus oleh Yesus. Kalau engkau ada di Pulau Hali, Tuhan ada di Pulau Hali. Amin. Waktu Daniel dibuang ke dalam apa? Ke gua singa, Tuhan hadir di sana. Amin. Waktu Yunus ditelan oleh apa? Tuhan juga ada di sana. Artinya kita ini adalah pembawa kasih Tuhan, pembawa janji Tuhan, pembawa pribadi Tuhan. Oleh karena itu kalau kita ada di galang hari ini, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh memberkati galang ini, maka galang ini akan diberkati. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa buat galang ini, maka galang ini juga akan diberkati. Tapi kalau kita menjadi sumber masalah di galang ini, maka galang ini juga akan suruh rusuh. Tapi saudara dan saya dipilih, diutus ke satu tempat, bukan membawa kerusuhan, bukan membawa malapetaka, tetapi membawa berkat. Waktu Ishak ada di Gerar, dia bukan membuat masalah. Justru orang-orang di Gerar yang membuat masalah dengan Ishak. Tadi dicatat dalam Alkitab saudara. Karena Ishak berhasil. Bukannya mereka berkata, ya kenapa ya kamu bisa diberkati? Benih apa yang kau pakai sehingga apa terjadi pelipat ganda? Ada apa ya? Manusia itu sulit sekali mengakui kelebihan orang. Halo? Bukankah sering manusia yang sifatnya sirik dan iri itu sulit mengakui kelebihan seseorang? Saya harus akui kelebihan Jeffrey. Sekalipun umur saya jauh dengan Jeffrey. Sekalipun saya ini sebagai gembala, tapi harus saya akui kelebihannya. Dia diberikan karunia untuk main bass. Amin. Jadi kalau saya berani mengakui kelebihannya, berarti saya harus menghormati karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku akan menghormati Tuhan yang ada di dalam dia. Amin saudara. Biasakan menghargai talenta seseorang. Biasakan menghargai karunia seseorang. Ya, saya tadi ada mendapat topi-topi doa lagi, ada beberapa orang yang akan didoakan hari ini. Dan saya percaya hari-hari ini gereja kita akan dibanjiri dengan orang-orang yang terikat. Ya, orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kehadiran, berulang-ulang saya katakan, kehadiran GBI Rock di galang ini bukan menambah bilangan gereja yang sudah ada. Amin. Artinya kehadiran saudara bukan menambah orang Kristen di galang ini, bukan. Tapi kehadiran saudara dan saya sebagai gereja Tuhan adalah memberikan dampak dan solusi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti beri tepuk tangan untuk saudara. Oleh karena itu saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia taat. Dia taat. Dan sekali lagi Ishak tidak disuruh menabur, tetapi inisiatif imannya, dia percaya bahwa dia adalah orang yang diberkati. Sehingga apapun yang disentuhnya, apapun dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Doa saya, engkau pegang dunia peternakan, diberkati peternakanmu. Amin. Engkau pegang dunia pertanian persawahan, Tuhan berkati sawahmu. Engkau pegang dunia usaha di pajak, Tuhan berkati usaha pajakmu. Engkau pegang dunia jasa memangkas salon, Tuhan berkati usahamu. Amin saudara. Apa saja yang dikerjakannya, kata pemazmur, Tuhan buat berhasil. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Oleh karena itu saudara, mari kita mau melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian. Yang kedua saudara, selain dia taat, dia bertindak. Ada apa? Bertindak. Pasal 26 ayat 12 berkata, silakan puji. Maka menaburlah Ishak
Ishak untuk menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebagai diberkati. 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya mau katakan, jangan nanti pulang dari sini lalu pergi ke Pulau Gambar lalu menabur benih sebanyak mungkin. Ya. Karena tadi firman saya dengar yang disampaikan Bapak Gembala harus menabur. Memang kalau seorang petani harus menabur. Tapi kita tidak semua menjadi petani kan? Ada berapa yang petani di sini? Walaupun mereka, jangan takut Pak Hotang. Saya tahu Bapak adalah seorang petani yang berdasi. Angkatlah tanganmu. Ya, engkau sentuh pohon sawit, maka sawit itu akan banjir dengan buahnya. Bapak nggak katakan amin Mama David, karena Mama David juga dia punya sawit. Oke, Pak Nikodemus di belakang tadi angkat tangan. Waktu engkau sentuh itu, waktu engkau kerjakan itu, maka jadilah padamu. Amin saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, harus keyakinan itu harus disertai dengan sebuah tindakan. Jadi kalau misalnya Tuhan pakai aku, hanya sekedar ucapan, tapi kita tidak mau memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Bagaimana bisa tergenapi janji Tuhan dalam hidup kita? Amin saudara. Waktu kita berkata Tuhan ini aku yang mana? Untuk Tuhan katanya, kau bilang ini aku yang mana? Oh, sebelah sini aja Tuhan. Karena di sini selalu ada pujian keluar dari mulutku. Waktu dia bilang ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau menabur Tuhan. Sekali lagi mungkin kita yang tidak petani, coba kita praktekkan. Yang bukan petani. Apa yang ada pada kita sekarang yang harus bisa kita tahu? Mungkin kau berpikir uang itu nanti terakhir saudara. Biasanya seolah-olah itu yang terakhir. Sekarang saya mau tanya kepada kita, apa yang sudah kau dapatkan benih dari Tuhan? Halo, masih ada di ruangan ini? Apa yang kau terima benih dari Tuhan? Tadi Ishak dapat apa? Benih janji Tuhan. Amin? Apa yang kita terima dari Tuhan? Benih apa yang sudah ada pada kita? Tahukah saudara, benih apa yang sedang ada padamu? Tuhan tidak akan meminta kepada kita yang tidak ada pada kita. Ada yang bisa jawab saudara? Benih apa yang ada pada kita? Keselamatan. Apalagi? Apa yang Tuhan berikan benih untuk kita? Waktu saudara. Sekarang saya mau tanya, yang punya waktu ini siapa? Siapa yang punya waktu? Adalah Tuhan. Maukah memberikan waktumu untuk Tuhan? Ini yang menjadi masalah selama ini saudara. Ini yang kita tidak tangkap selama ini, bahwa kita berpikir menabur itu harus dengan uang. Saya percaya ketika engkau menaburkan waktumu dengan tulus ikhlas, Tuhan sanggup memberikan waktu yang lebih panjang lagi untukmu. Siapa yang ingin waktu lebih panjang lagi? Amin. Cuma beberapa orang aja, Pak Hoka gak mau angkat tangannya. Siapa yang mau durasinya lebih lama di bumi ini? Halo, durasi kau arti durasi? Waktu. Kalau Tuhan memberikan waktu hari ini untuk kita, Tuhan punya maksud untuk hari esok lagi untuk kita. Oleh karena itu ketika engkau menabur waktumu, engkau menabur tenagamu, engkau menabur ide-idemu untuk pengembangan kerajaan Allah, menyaksikan iman yang telah kita terima, sekalipun imanmu belum seberapa. Makanya dalam tema kita bulan ini, dengan apakah disandingkan, disejajarkan kerajaan Allah itu? Maka dikatakan disejajarkan. Bisakah disejajarkan dengan apa? Biji sesat. Sesat itu berbicara hal-hal yang kecil, hal-hal yang minim, hal-hal yang tidak masuk hitungan. Sekali lagi, kalau engkau tidak masuk hitungan, karena engkau ikut Tuhan bagi keluargamu,
Tuhan selalu memperhitungkan engkau. Apalagi yang engkau persembahkan. Oleh karena itu, selain kita taat, harus ada tindakan. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan, maka itu adalah, pada hakikatnya adalah mati. Saudara, panas gak sekarang? Panas ya? Mau menabur AC? Halo, ada yang mau menabur AC? Saya tadi berpikir, karena panas ini kita rasakan bersama, maka ada berapa konser kita? Saya coba pikir ya. Mana Bapak Adel tadi? Pak Adel, mana kamu Pak Adel? Mulai dari pertumbukan, ya, pertumbukan sampai ke lubuk pakar sana, ada beberapa jemaat kita. Saya kasih tanggung jawab 1 buah AC. Menaburlah untuk rumah Tuhan dan kamu akan menikmatinya. Kok gak ada yang bilang amin ya? Berani kita menabur? Gimana Mama Malang? Dia dari sana, Bapak Adel, ya, Roy, Bapak Dede, keluarga Pak Purba, toke apa? Segala toke di sana ada. Kemudian ada lagi di Pakat di sana, ya, ada Mama Malang, ada Ibu apa? Sebentar lagi ke-13 dan THR akan mendarat ke bumi. Haleluya, kita beri tepuk tangan dulu. Menaburlah. Ya. Setuju? Itu pertumbukan Jaharun terus sampai ke lubuk pakam sana. Nanti saya minta Bapak Adel mengkoordinir semua ini. Ini adalah orang-orang yang mau taat dan disertai dengan tindakan. Kemudian beri gift, ya. Galinda, beri gift, si hujan-hujan, dan sampai, hah? Kok kamu menghadap sana? Hah? 1 buah AC. Gimana Pak Otang? Setuju? Waduh, kita beri tepuk tangan dulu. Galinda masih di situ loh. Galinda, si hujan-hujan, beri gift sampai ke negeri Dolok. Dolok Masihul. 1 buah AC. Oke. Gembala dan ibu gembala 1 AC. Karena saya bulan ini akan dapat gaji ke-13 dan saya akan dapat juga saya pensiunan. Jadi jangan yang masih aktif takut menang. Kita beri tepuk tangan dulu. Sudah berapa itu yang sudah? 3. 1 lagi AC adalah Galang Kota, Kampung Agam, sampai mana toke B2? Pondogala dan Pulau Hali dan sekitarnya. Jadi dalam waktu dekat ini sesudah Paskah kita akan menikmati aset gempa Yuni. Amin. Yang percaya katakan, yang mau menabur beri tepuk tangan untuk saudara. Nah, untuk bagian berikut sana saya serahkan tanggung jawab sama David, ya, dan Pak Sihota. Karena nggak ada Mama Sen, tadinya saya Mama Sen tapi nggak hadir dia. Oh, ada Mama Sen? Ada. Oke, sama nanti ya. Oke, ya lihat. Apalah bagi kalian itu. Banyak sekali pegawai negeri di sana. Ibu Gembala siap? Halo Ibu Gembala. Jadi kami dengan Ibu akan mengambil 1 unit AC untuk kita. Amin? Percayalah. Gimana Pak Puji? Yakin Pak Puji? Hah? Amin. Galang Kota. Ini banyak kan komsel yang ditangani Mama Puji sekarang. Mau buka lagi komsel lansia. Tahu lansia? Ya. Manusia lanjut usia. Termasuk saya sudah lansia. Sudah tahu berapa umur saya sekarang? 6.
sudah masuk lansia. Waktu COVID, si Eva itu menakut-nakutin saya. Mana si Eva? Gak ada. Dia bilang, kau Eva, Pak, Bapak itu sudah masuk lansia. Ciut hati saya dibuat si Eva. Bapak jadi jangan sembarang bergerak ke sana kemari loh Pak. Paling rentan sekali lansia itu diserang sama corona. Tapi puji Tuhan, kalau saya masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan, karena Tuhan masih ingin supaya saya menang. Kita beri tepuk tangan kita. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau sampai 4 lansia saya bertengger di sini, maka ruangan ini akan sejuk seperti di Taman Eden. Kita beri tepuk tangan Tuhan. Oleh karena itu, kenapa Ishak menabung? Karena dia yakin bahwa dia adalah anak perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit.